baru saja usai dilaksanakan rilis akhir tahun 2025 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan berbagai capaian dan juga keberhasilan oleh Polri dalam upaya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dan pemirsa, acara ini langsung dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dan pemirsa, guna mengetahui secara langsung bagaimana teknis pelaksanaan hingga detail lainnya terkait RAT ini, kita akan langsung berbincang dengan Karopen Divisi Humas Polri, yaitu Brigjen Pol Truno Yudowisno Andiko. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak izin mau disampaikan kepada pemirsa di rumah, bagaimana RAT ini mampu menjadi bentuk daripada keterbukaan informasi publik dan juga bagian pengimplementasian Polri untuk masyarakat, Bapak silakan. Iya, temanya sudah menjadi bagian penting adalah Polri untuk masyarakat. Ini kan suatu langkah reflektif yang bersifat mengoptimalkan apa hasil capaian yang tahun ini sepanjang tahun 2025 untuk menuju capaian yang lebih dioptimalkan untuk tahun berikutnya. Tentu langkah-langkah secara reflektif tadi ini sebagai bagian penting yang betul-betul terintegrasi. Pak Kapolri menyampaikan ada tantangan-tantangan secara global. Tantangan-tantangan global diantaranya terkait dengan masihnya adanya iklim yang betul-betul anomali, ya. Kemudian juga ada bagian penting lagi terkait perkembangan teknologi dan salah satunya juga ada disinformasi dan misinformasi. Nah, tentu ini menjadi bagian penting pada RAT kali ini disampaikan oleh beberapa pejabat yang terkait dengan aspek-aspek di bidang operasional, kemudian pembinaan, pendidikan dan latihan, pelayanan publik, penegakan hukum, serta tidak kalah penting terakhir adalah pengawasan seperti itu. Apa saja yang menjadi fokus pembahasan tadi Pak dalam RAT tersebut? Ya, semua tantangan global ya semua juga dihadapi oleh negara-negara lain ya, termasuk di Indonesia. Namun tentu ini akan berkorelasi pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka pola-pola pada aspek preemptif, preventif, dan penegakan hukum sebagai langkah terakhir ya, ini menjadi bagian penting terintegral. Langkah proses preemptif adalah bagian bagaimana meningkatkan suatu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bagaimana menjaga lingkungan, menjaga wilayah, termasuk bagaimana mengantisipasi dan bahkan memitigasi setiap kejadian atau peristiwa. Kemudian preventif juga langkah-langkah kehadiran Polri. Tadi juga dikritisi pada langkah-langkah kehadiran Polri tidak hanya sebagai kehadiran secara kuantitatif, tapi juga bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat secara kualitas. Ya, artinya Polri ini kan tadi disampaikan juga oleh Prof. Kiki pada dialog RAT kali ini. Bagaimana Polri menjaga peradaban, pejuang kemanusiaan, menjaga kehidupan. Maka menjadi bagian penting ketika melihat suatu persoalan sebelum atau setelah jadinya penegakan hukum, adanya suatu peristiwa kriminal, pidana, kita melihat ke hulu kembali. Ya. Bagaimana sebagai suatu masalah sosialnya. Sehingga tadi dalam rangka menjaga kehidupan, ya, kemudian menjaga peradaban dan pejuang kemanusiaan, Polri melihat dari aspek preemptif dan preventif. Namun langkah terakhir adalah penegakan hukum, itu pun tujuannya adalah untuk memberikan rasa perlindungan, pengayoman dan pelayanan, serta terakhir juga mencapai tujuan hak kamtip seperti itu. Terakhir Bapak, tadi kan juga disampaikan beberapa apresiasi ya Pak ya dari pihak eksternal. Bagaimana Pak tindak lanjut usai RAT ini Pak? Silakan. Terkait dengan apresiasi ini kan bagian penting legitimasi tadi ya. Namun Pak Kapolri menyampaikan jangan terlampau puas diri. Tetap memberikan kontribusi pelayanan yang terbaik, perlindungan yang terbaik, penegakan hukum yang terbaik dengan tujuan memelihara Kamtibmas, tujuan-tujuan yang secara hakikat ini semuanya diatur dalam undang-undang yaitu nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Maka yakin Polri juga tidak berbuat atau bisa melaksanakan ini sendiri ya. Tentu butuh partisipasi. Pada RAT ini tadi seluruh dihadiri oleh koalisi masyarakat sipil, kementerian lembaga, seluruh elemen masyarakat, bahkan Pemret dari media, semua menjadi bagian pakar akademisi ini memberikan masukan. Sekarang pola komunikasi dalam suatu organisasi khususnya Polri tidak anti kritik, namun demikian juga kita juga minta masukan yang konstruktif. Inilah sebagian bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Rukminto selaku koalisi masyarakat sipil ya. Ini juga menyampaikan ternyata kritikan-kritikan itu adalah bagian penting bagi mereka untuk rasa cintanya terhadap Polri, untuk memperbaiki Polri melalui bidangnya seperti itu. Dan harapannya ini akan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan selamat kembali bertugas Bapak.
Baik pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya secara langsung dengan Brigjen Pol Truno Yudo Wisnuandiko selaku Karopemah Divisi Humas Polri. Tentunya rilis akhir tahun 2025 ini menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di berbagai satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Demikian laporan kami secara langsung dari Jakarta. Aisyah Barsya, Rizky Firmansyah, Polri TV.